Hey guys! Welcome back again to my channel. Nama aku Natasha Deborah. Dan bagi kalian pertama kali kesini di channel aku bakalan ngebahas tentang misteri, beauty, dan juga lifestyle. Nah, bagi kalian yang belum nge-subscribe aku nih, yuk subscribe aku di sini. 3, 2, 1, terima kasih. Dan juga bagi kalian yang mau nge-follow Instagram aku, boleh banget di @sasadeborah, gambarnya bakal muncul di sini. Thank you. Dan juga di video hari ini aku bakalan ngebahas tentang something very interesting, yaitu tentang Donald Trump. So, nggak usah lama-lama, let's jump into the video. So, banyak banget orang yang berkata atau bahkan percaya bahwa Donald Trump ini adalah seorang penjelajah waktu atau time traveler. Which is, aku tahu ini terdengar sangat-sangat aneh dan super nggak mungkin. Tapi di hari ini, di video ini, kita bakalan membahas hal ini berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. So, to start this, kalian pasti tahu Nikola Tesla itu siapa kan? Maybe 90% lah dari kalian tahu Nikola Tesla itu siapa. Nikola Tesla adalah seorang inventor atau penemu yang berasal dari Serbia. Actually, Nikola Tesla ini dia lahir di Kroasia tahun 1856. Tesla ini adalah seorang pria yang sangat-sangat pintar. He's so smart, he's so brilliant. Pokoknya dia pinter banget. Yang sampai mungkin karena dia terlalu pintar, jadi dia agak sedikit weird atau aneh. Nikola Tesla ini, dia ini sangat-sangat ingin mempelajari lebih dalam tentang space-time dan juga time traveling, apalagi time traveling nih. Karena Tesla ini benar-benar fokus kemana ke depannya ini kita akan pergi. Future ini bakal bawa kita kemana sih? Tesla ini dia adalah orang yang sangat-sangat berani karena dalam uji cobanya dia itu menggunakan dirinya sendiri untuk menguji coba mesin yang telah ia buat, yaitu mesin time traveling, yang dia klaim bahwa mesin itu 100% bekerja dan juga jalan. Okay, first of all, I try not to believe such things, tapi guess what? I'm starting to believe that. Kemudian Tesla itu pindah ke US di akhir tahun 1800, dan ketika ia meninggal di tahun 1943, US itu langsung mengambil alih seluruh dokumen dan juga hasil penelitiannya, yang kemudian US ini mau kayak mempelajari ini dokumen tentang apa sih. For your information, kantor yang memiliki seluruh dokumen-dokumen Tesla itu dia adalah alien property gitu. Nah, setelah US ini udah dapat semua dokumennya, akhirnya US government ini bilang ke FBI, dan kemudian FBI ini mau menyewa orang yang bisa benar-benar memahami seluruh isi dokumen Tesla. Dan guess what? Akhirnya FBI ini menyewa satu orang, yaitu MIT profesor yang sangat-sangat pintar. Dia kayak benar-benar pintar banget. Dan akhirnya orang ini disuruh untuk meneliti seluruh dokumen Tesla. Dan can you guys guess siapa MIT profesor itu? MIT profesor itu adalah John Trump. Yes, John Trump itu adalah kakeknya Donald Trump. Dia adalah saintis yang sangat-sangat pintar. He's so brilliant. Dia berintelijen banget, dia pinter banget. Dan Donald Trump itu waktu bercerita tentang keluarganya banyak yang pintar dan segala macam, dia itu nggak bohong guys, karena keluarga Donald Trump itu benar-benar banyak banget yang pintar. John Trump terpilih masuk ke dalam American Academy of Arts and Sciences di tahun 1977, dan John Trump ini memiliki gelar yang sangat-sangat banyak, dan saking banyaknya, dia itu memiliki cukup banyak bukti untuk membuktikan bahwa dia ini memang benar-benar brilliant dan juga pintar. John Trump, dia bekerja di High Voltage Machinery, dan ketika World War II, dia itu bekerja di bidang nuklir. Dan karena pekerjaannya yang terpapar sinar radiasi cukup sering dan banyak, akhirnya John Trump ini berhasil menemukan satu X-ray yang bisa menyembuhkan pasien kanker. Dan karena penemuannya itu, dia berhasil menyembuhkan cukup banyak orang. John Trump ini adalah orang yang diberi kepercayaan untuk memegang seluruh dokumen-dokumennya Tesla. Dan dia itu setelah meneliti seluruh dokumennya Tesla, dia itu bilang ke pemerintahnya US, "Oh, aku nggak nemuin apa-apa kok di dalam dokumennya Tesla." Actually, John ini juga memiliki official statement, dan itu bunyinya seperti ini. Tesla's thoughts and efforts during at least the past 15 years were primarily speculative, philosophical, and somewhat promotional character, but that not include new sound workable principles or methods for realizing such results. Dan karena official statement John Trump itu, orang-orang mulai berpikir bahwa, masa iya sih? Dari segitu banyaknya dokumen Tesla, dan Tesla ini adalah orang pintar, tapi kamu nggak bisa nemuin apa-apa. Oh ya, Tesla ini nggak berkarya apa-apa selama ini. Which doesn't make any sense.
Dan banyak orang yang berspekulasi kalau misalnya John Trump ini ternyata udah nemuin tuh dokumen-dokumennya Tesla. Dia udah nemuin Tesla, nemuin apa aja. Tapi dia itu nggak mau ngasih ke US government, which is masuk akal banget. Kenapa kok kamu tuh harus ngasih ke pemerintah kalau misalnya kamu nemuin sesuatu hal yang bagus, ide-ide dari Tesla yang bagus. Apalagi itu time traveler machine, karena Tesla sendiri itu dia pernah bilang kalau misalnya mesin yang telah dia buat untuk time travel ini udah 90% jadi. Dan dia juga udah pernah nyoba dan dia ngaku udah pernah menjelajah waktu. Jadi mesin itu udah 100% pasti berhasil. Dan dari sana juga orang-orang mulai berspekulasi kalau misalnya Donald Trump ini adalah seorang penjelajah waktu atau time traveler. Mungkin sekarang kalian berpikir ini adalah sebuah teori yang gila atau ini adalah this is a crazy theory, ini nggak mungkin terjadi. Aku nggak bilang ini 100% benar, teori ini 100% benar, karena juga nggak ada cukup bukti yang kuat banget untuk mendukung teori ini atau membuktikan bahwa teori itu adalah benar. Tapi teori ini tuh very compelling dan juga interesting buat kita bahas sama-sama. Ada satu buku yang ditulis oleh Ingersoll Lockwood, ini udah buku lama banget. Buku ini tuh terbit sekitar ketika Tesla itu pindah ke US, which is itu di akhir tahun 1800, mungkin sekitar 1898. Dan jika kalian baca buku ini atau kayak kalian nge-review dikit tentang buku ini, kalian tuh pasti kaget dan gak percaya tentang isinya. Dan salah satu bukunya yang berjudul Baron Trump Marvelous Underground Journey itu juga berseri. Seri keduanya itu judulnya The Last President. Dan buat kalian yang kepo, buku ini tuh bener-bener ada. Kalau misalnya kalian mau lihat itu ada di Library of Congress. Dan kalau misalnya kalian tahu, anak Donald Trump itu namanya Baron Trump. Nah, banyak orang yang bilang kalau misalnya anaknya Donald Trump, Baron Trump ini tuh memiliki autisme. Tapi statement ini tuh nggak pernah dikonfirmasi oleh siapapun termasuk Donald Trump dan juga istrinya. Which is aku tuh ngebacain seluruh diskusinya orang-orang tentang anaknya Donald Trump yang autis nih. Dan aku karena percaya karena mereka tuh benar-benar memberi penjelasan yang masuk akal banget menurut aku. Dan banyak orang yang berspekulasi kalau misalnya Baron ini bisa memiliki autisme atau sedikit autis karena Baron ini telah menjelajahi waktu yang membuat dia itu sedikit off. Dan di buku ini tuh dia memiliki dua karakter utama yaitu Baron dan juga Don. Kalau misalnya aku bilang Don, it's kind of like Donald. Mungkin panggilannya Don. Dan aku juga sempat research, ternyata Don itu kalau dalam bahasa Spanish yaitu untuk panggilan Mister atau kayak respectable. Jadi kayak Don Julio maybe? Like something like that. And it's kind of weird karena kenapa kok bisa karakter utamanya itu namanya Baron dan juga Don. Dan it gets even weirder. Buku ini tuh scene-nya dia itu mengambil lokasi di Russia dan juga di New York Fifth Avenue. Di sini nggak ada keterangannya sih dalam buku kalau misalnya Trump Tower itu ada di Fifth Avenue, but actually Trump Tower itu legit ada di Fifth Avenue, New York City, which is really weird. Dan di bukunya seri kedua yang berjudul The Last President ini kayak agak sedikit ngeri karena Baba Vanga itu dia pernah bilang kalau misalnya Barack Obama itu will be the last president, which is itu nggak terjadi. Dalam buku ini mengambil scene dan tempat di New York City itu dimulai di bulan November setelah pemilu. Itu mulai kayak rusuh-rusuh, kayak mulai kacau banget dan juga polisi itu mulai berusaha untuk menenangkan kekacauan dan segala macam. I mean yang membuat ini malah menjadi aneh itu karena scene ini tuh bener-bener mirip banget setelah pemilunya Donald Trump. Dan juga ada satu statement atau satu paragraf di dalam buku ini yang berbunyi seperti ini. The entire east side is in a state of uproar. Police officers shouted through the street warning city folk to stay indoors for the night. Moms are organizing under the lead of anarchists and threaten to plunder and despoil the houses of the rich, who have wronged and oppressed them for so many years. The Fifth Avenue will be the first to feel the theory, OG, the mob. Dan itu adalah lokasi like the exact same place di mana Trump Tower itu berada, which is kind of like weird. Itu masa iya ini semua coincidence? Aku juga nggak ngerti. Screw our president!
Dan yes, di sini tuh banyak banget persamaan dan kebetulan yang terjadi. About the main character yang namanya Don dan Baron Trump, dan juga lokasi tempat yang sama, dan faktanya kalau misalnya itu adalah pemilu presiden, which is weird. Bahkan buku ini tuh udah ditulis dan diterbitkan tahun 1898, itu jauh-jauh hari sebelum Donald Trump atau bahkan Baron Trump itu lahir. Oke, sekarang kita akan bahas seorang pria bernama John Titor. John Titor ini dia muncul tiba-tiba di internet tahun 2000, dia muncul dan dia mengaku kalau misalnya dia ini adalah time traveler atau pengelana waktu. Dia bilang dia mau ngasih tahu ke orang-orang tentang apa yang bakal terjadi di tahun 2036, which is dia mengaku kalau misalnya dia ini berasal dari tahun 2036. Dia bilang ke orang-orang kalau misalnya di tahun 2000 ini, dunia ini bakalan dipimpin oleh ISIS atau ISIS. John juga bilang dia ini tinggal di dunia yang penuh dengan korupsi. Dia bilang dia ini muncul di internet karena dia mau ngasih tahu orang-orang tentang apa yang bakalan terjadi. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir kalau misalnya John ini kayaknya ngerjain orang-orang di internet. Tapi John ini dia hanya memprediksi akan hal-hal apa yang akan terjadi ke depannya. Dan dia juga bilang dia ini sengaja berhenti di tahun 2000 karena personal issues atau masalah personal. Dia juga bilang kalau misalnya dia punya temen nih yang berkelana tapi ke tahun 1975. Terus setelah dia ngomong semua itu, dia tiba-tiba hilang aja dari internet, dia musnah. Gak ada yang pernah tahu John Titor ini kemana. John Titor ini dia itu juga memprediksi beberapa hal. Jadi dia pernah memprediksi kalau misalnya di komputer IBM 5100 yang itu baru aja dirilis tahun 2000, itu dia itu memiliki fungsi rahasia di mana fungsi rahasia itu bisa digunakan untuk mentranslate satu bahasa ke bahasa lainnya. Dan orang-orang itu waktu mendengar John Titor, mereka percaya dan nyobain tuh akhirnya di komputer IBM 5100. Tapi nggak ada orang yang pernah bisa ngelakuin itu dan ngebuktiin itu. Dan tiba-tiba di tahun 2004, IBM Company dia itu mengumumkan bahwa memang benar ada fungsi rahasia itu dari pertama kali mereka ngerilis komputer tersebut. Wow. Dan juga dia itu pernah bilang ke masyarakat atau ke orang-orang di internet, bunyinya adalah, "Care to share with me how you solved the overheating problem on your space plane?" Which is very interesting. Pada saat itu benar-benar nggak ada yang tahu sama sekali maksud tulisan John Titor itu apa. Tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu The Columbia, dia itu adalah spaceship gitu, perusahaan spaceship, dan ia memiliki 7 crew member, dan ternyata spaceship itu terbakar karena overheat, which is wow. And these are pictures of their last moments alive. Columbia is a beautiful ship. She's performing magnificently. GNC flight. Everything looked good to you. Control and rates and everything is nominal, right? Control's been stable. We have good trims. I don't see anything out of the ordinary. I have just lost 4 separate temperature transducers on the left side of the vehicle, hydraulic return temperatures. And Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy Is it your last. instrumentation, Max? Flight Max those are also off. Columbia, Houston, comm check. Banyak orang yang percaya sama John Titor ini karena dia itu memprediksi hal-hal yang gunanya untuk memberitahu kita dulu nih biar kita ini bisa waspada sebelum hal itu terjadi. Tapi the John thing itu kayak banyak orang yang tiba-tiba nggak percaya sama John karena ada beberapa prediksinya itu yang meleset, seperti John ini pernah memprediksikan bahwa di tahun 2004 itu bakalan ada civil war di Amerika, which is itu nggak kejadian. Dan juga John pernah memprediksi adanya mad cow disease yang bakalan tersebar ke seluruh dunia, dan juga Olympics bakalan dibatalin, dan itu juga nggak terjadi. Tapi masih banyak orang juga yang percaya sama seluruh perkataan John. Orang-orang berkata kayak, mungkin John ini bilang ini itu cuma untuk kita waspada aja, biar ini semua nggak terjadi, dan ternyata orang-orang tuh waspada, jadi itu semua nggak terjadi. John ini berkata bahwa dia itu sedang membuat timeline yang baru karena dia itu telah menjelajah ke masa lalu dan juga masa depan, akhirnya dia itu terpaksa harus merubah seluruh timelinenya. Which is mungkin aku berpikir kayak, apa yang John prediksikan itu mungkin terjadi di timelinenya John, tapi nggak di timelinenya kita, karena kita ini berada di timeline yang berbeda dengan John. Does that make sense? Atau enggak? So, banyak orang juga yang percaya kalau misalnya John Titor ini adalah Donald Trump karena cara mereka bicara itu mirip banget, jadi suaranya itu kayak agresif dan juga kayak orang marah, terus sedikit kurang ajar. Tapi nggak ada satu orang pun yang bisa ngebuktiin kalau misalnya John Titor itu adalah Donald Trump.
So, teorinya adalah John pergi ke masa depan untuk mengubah segalanya, atau Donald Trump yang pergi ke masa depan untuk mengubah segalanya tapi dia gagal. Dan akhirnya Donald Trump memutuskan untuk travel back ke tahun-tahun ini untuk beat Hillary Clinton dan juga dia menjadi presiden dan dia bisa menyelamatkan dunia. Dan one thing interesting juga itu, Donald Trump ini di semua interviewnya dia selalu cerita tentang Uncle John, dan Uncle John. Tapi dia nggak pernah cerita kalau misalnya Uncle John ini pernah nolongin pasien kanker dan sebagainya. Trump ini dia cuman selalu bercerita tentang Uncle John yang selalu cerita sama dia tentang nuclear war, dan juga Uncle John ini bilang ke Trump about nuclear before nuclear was a nuclear. Jadi kayak sebelum nuklir itu terbentuk. Atau mungkin John Trump itu adalah John Titor, jadi dia udah lihat apa yang bakal terjadi di masa depan, akhirnya dia balik lagi, terus dia itu cerita ke Trump. Karena Trump itu pernah bilang atau sering banget bilang di semua interviewnya kalau misalnya Uncle John ini selalu cerita ke dia tentang nuklir dan juga perang. Dengerin sayingsnya Trump yang ini. He would tell me there are things that are happening that could potentially be so bad for the world in terms of weaponry. He would told me many years ago the power of weapons someday that the destructive force of these weapons would be so massive that it's going to be scary to the world. Dan yang janggal dari hal ini, Trump itu lahirnya tahun 1946, di mana tahun 1946 itu US itu udah memiliki nuklir sebagai weapon. Mungkin gak sih kayak seseorang, mungkin itu adalah Donald Trump atau itu adalah John Trump yang kembali ke masa lalu dan kemudian menulis buku itu di tahun 1800-an. Aku nggak tahu karena semakin aku mikir dan research tentang Donald Trump things ini, aku merasa aku menjadi insane atau gila. Karena Trump ini juga sering banget dia bilang, I know more than the generals do. I know ISIS more than the generals do, which is aneh banget dan janggal banget. Karena dia itu benar-benar yakin banget kalau misalnya dia itu tahu lebih banyak dibandingkan orang-orang biasanya. 40 to 60,000 people. Good fighters, ISIS. Good fighters. Smart, good. So I'm running for president. I'm leading in almost all the polls. And they asked me a question about ISIS. And I say to the announcer, I don't really want to answer it. And the next day, these idiots over here say, Trump doesn't know the answer. The reason I don't want to answer because I don't want to tell the enemy. If I win, I don't want to have to... Does that make sense? I know more about ISIS than the generals do, believe me. Mungkin gak sih kalau misalnya Donald Trump itu beneran time travel ke masa depan, kemudian dia itu udah lihat hal-hal lain, atau hal-hal baru, atau hal-hal jelek dan buruk, atau mungkin hal-hal bagus yang terjadi di masa depan yang orang lain itu belum pernah lihat. Dan Trump itu bisa melihat itu semua atau dia bisa travel ke masa depan itu karena uncle-nya yaitu John Trump itu memiliki mesin time traveler-nya Nikola Tesla. So ini balik lagi ke kalian semua. Apakah kalian percaya kalau misalnya Donald Trump itu adalah penjelajah waktu? Aku di sini nggak bilang 100% benar atau 100% salah. Jadi aku kembaliin lagi ke kalian. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulisin pendapat kalian di komen di bawah. So that's all for today's video. I hope you guys enjoy today's video. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe me. Bye. See you guys in my next video.